Salam sejahtera buat kita semuanya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh masih menikmati anugerah Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bila Tuhan Engkau memberikan kepada kami pemahaman akan kebenaran firman. Kami sedia dan pengurapan Allah atas kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita akan membaca dalam ayat firman Tuhan. Ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Dalam Mazmur pasal 42, Mazmur 42, kita membaca ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ini diulang lagi di dalam ayat yang ke-12 dan dalam pasal 43 ayat yang ke-6. Pemazmur ini dikatakan dalam satu pertanyaan di dalam ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ada dua hal yang terjadi dalam pergumulan pemazmur. Jiwa yang tertekan dan kegelisahan di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, tentu pengalaman pemazmur ini pun kita pernah alami dalam kehidupan kita. Ada pengalaman di mana jiwa ini tertekan karena begitu banyak masalah, karena begitu banyak serangan-serangan, ada begitu banyak pergumulan kesusahan, sehingga jiwa ini tertekan. Mungkin kita tidak mengungkapkan kepada seseorang ataupun kepada sahabat kita ataupun kepada hamba Tuhan. Pandemi saat ini banyak orang tertekan jiwanya karena ada banyak kesukaran. Baik mereka yang sehat pun mengalami tekanan, ataupun yang sakit mengalami tekanan. Sehingga jiwa ini terkadang menjadi gundah gulana dan sangat tertekan. Lalu yang kedua, kegelisahan. Saya yakin di antara kita mungkin ada yang sedang gelisah hari ini. Apa yang akan terjadi esok hari? Apa yang akan terjadi kemudian hari? Pandemi yang belum pernah berakhir sampai saat ini. Mulai kegelisahan melanda. Kegelisahan mulai ada. Dan itu sangat mengganggu. Namun bersyukur firman Tuhan malam hari ini. Karena pemazmur ini tidak tinggal diam dalam keadaan jiwa yang tertekan. Dan dalam kegelisahan hati yang luar biasa.
ada beberapa hal yang kita dapat lihat dari ayat ini. Jadi bagaimana sikap kita ketika jiwa ini tertekan dan hati ini dalam kegelisahan. Maka yang pertama dikatakan, berharaplah kepada Allah. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang dapat kita harapkan dalam kondisi saat ini selain Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 36 ayat 10 dikatakan, Dia adalah sumber hayat, sumber kehidupan kita. Jadi saat tertekan jiwa ini, saat gelisah hati ini, berharaplah kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan mengadakan banyak kelepasan, banyak memberikan kebebasan kepada kita. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang tertekan jiwamu, jika gelisah hatimu, berharaplah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mampu menyelesaikan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar atas permasalahan, atas pergumulan, atas sakit penyakit. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita terus hidup berharap kepada Tuhan. Yesaya pasal 2 dikatakan ayat yang Yesaya pasal yang kedua dalam ayat yang ke-22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi Nabi Yesaya mengingatkan, jangan berharap pada manusia, karena manusia terbatas. Lalu di dalam Yeremia, ayat yang tidak asing bagi kita semuanya, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, maka dikatakan ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika jiwa ini tertekan, ketika kegelisahan datang menimpa hidup kita, berharaplah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan bisa dinyatakan melalui persekutuan kita, melalui penyembahan kita, melalui doa-doa dalam persekutuan kita. Sebab yakin Tuhan pasti menolong. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika jiwa ini tertekan dan gelisah hati kita? Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur. Kata yang begitu gampang, tetapi sukar untuk dilakukan. Apalagi sedang dalam tertekan jiwa, dalam kegelisahan. Tetapi pemazmur ini mengajak untuk bersyukur. Jadi Bapak Ibu, bersyukur itu adalah obat yang luar biasa. Bersyukur itu seperti satu gerakan kekuatan yang luar biasa. Bersyukur itu adalah sebuah
terapi yang luar biasa atas segala permasalahan kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam 1 Tesalonika maksud saya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur. Sebab dengan bersyukur itulah yang akan membuat hati Tuhan tergerak. Ucapan syukur, ucapan bibir yang penuh memuliakan Tuhan. Ucapan syukur yang kita naikkan, itu akan membuat hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Ucapan syukur itulah yang menarik hadirat Tuhan. Dia akan menolong saya dan saudara. Mengucap syukur memang tidak mudah, apalagi dalam kegelisahan, dalam tekanan. Tetapi ketika kita melakukannya, maka ada kekuatan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dan akan terus kerjakan. Jadi yang kedua, mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib kepada kita umat-umatnya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi bersyukurlah. Karena bersyukur itu sekali lagi membuat Tuhan akan bekerja, mengadakan mujizat, mengadakan pembebasan buat kita. Dan penolong itu akan nyata. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus dilakukan saat jiwa ini tertekan? Saat hati ini penuh kegelisahan. Maka ayat yang bagian terakhir dalam ayat yang ke-6. Penolongku dan Allahku. Artinya fokuskanlah bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokuskan pertolongan kita dari orang lain, dari orang-orang sekitar, dari obat-obatan ketika kita sakit. Tapi fokuskanlah kepada penolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita terfokus kepada Dia, maka Dia pun akan terfokus kepada kita. Jadi, mari malam hari ini saya mengajak, ketika jiwa ini tertekan, ketika kegelisahan ada dalam hati ini, maka yang pertama berharap kepada Tuhan. Yang kedua mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga fokus hanya kepada Kristus. Dia adalah penolongmu yang sungguh. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu malam hari ini, jika ada sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun, yang sedang dalam kegelisahan, dalam tertekan jiwa, firman Tuhan mengajak, berharap, bersyukur, dan fokus hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati iman saya dan saudara hari ini dan seterusnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati mereka. Dan mereka lakukan. Doa hamba-Mu bagi umat-umat-Mu. Jika ada yang gelisah, jika ada yang tertekan jiwa mereka, lepaskanlah dalam nama Yesus. Berikan kemenangan, berikan kekuatan, dan berikan pengharapan itu bagi mereka. Berkati dimanapun umat-umat-Mu berada. Malam hari ini,
ada kemenangan besar terjadi. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang dalam gelisah sudah diberikan ketetapan iman. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini. Berkati juga gereja kami Sosianim. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan senantiasa. Kami terus berdoa bagi bangsa ini dalam menghadapi COVID-19. Tuhan pun terus hikmati pemerintahan. Tuhan hikmati terus para garda di depan, para medis. Berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Bahkan mereka yang terpapar pun Tuhan bela, Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kesembuhan, kesehatan bagi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.